Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kicau Banyuwangi. Ini channel baru teman-teman ya. Channel yang lama sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi saya buat channel baru lagi. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Ayo kita bangkit lagi ya, bangkit lagi. Dan alhamdulillah kebetulan saya masih simpan beberapa file-file lama. Dan akan saya upload lagi di sini karena banyak juga teman-teman yang sudah terlanjur cocok sama beberapa rawatan buka ekor dari saya ya. Dalam video ini saya akan cantumkan video mengenai buka ekor lagi. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan dan banyak sekali kan yang tanya terkait video buka ekor kok sudah nggak bisa dicari lagi, kok hilang, kok nggak ketemu gitu ya. Akan saya cantumkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa share tentang kabar berita ini bahwa saya Kinara, channelnya baru. Ayo kita bareng-bareng lagi, kita sharing lagi ya. Ya sudah teman-teman, ini cuplikan videonya. Barangkali teman-teman membutuhkan dan teman-teman juga banyak yang menanyakan juga, saya cantumkan di sini ya. Seperti ini videonya. Untuk video kali ini saya mau jelentrehno detail ya. Jelentreh ini detail, jelentreh ini bahasa apa ya, bahasa Jawa. Ini loh maksudnya, detailnya supaya kalian itu paham maksudku itu gimana ya. Maksudnya itu burung yang mau masuk skema itu harus kondisi gimana gitu ya, biar kalian tidak salah. Ini guys, ini kan seputar buka ekor, karena keindahan kacer itu juga tetap dibuka ekor guys ya. Buka ekor itu harus kita kuasai, entah burung rumah, entah burung lapangan. Yang namanya buka ekor itu perlu, soalnya perlu buka ekor itu. Lihat masalah bagong, nangkur, bedes, gak bagong gak kacer guys. Wes pasti wes identik, gak bagong gak kacer gitu loh. Ini lanjut di topik ya. Ojo mune bagong kok esik wis carry. Ini bicara burung buka ekor, skala burung buka ekor ya. Gini loh guys, ini tak ibaratnya rasaku itu supaya kamu tahu rasanya ya. Ini gini, anggap ini lah, ini manuk ya. Manuk ini bendino gacor ya. Bahasa Jawa mana, aku gak paham mana sampean. Ini burung ya. Burung ini setiap hari gacor dor, pagi, sore, siang, malam gacor dor. Ini burung. Tapi dia itu nggak mau buka ekor. Dia tuh nggak mau on, nggak mau konslet. Cuma gacor-gacor aja. Nah, masuklah ke skema itu. Itu loh guys, simpelnya tuh gitu. Jadi, misal kalian punya burung ya. Jangan dianggap apa yang saya katakan tentang buka ekor itu bisa dipukul rata untuk semua kacer. Enggak, apalagi ini yang saya maksud gini. Kalian beli burung MH, ya, mudah-mudahan. Terus kalian langsung masuk ke skema buka ekor. Terus nggak cocok, ya, nggak cocok. Itu karena apa? Karena kalian tuh melewati step di mana burung tuh perlu mapan dulu. Yang namanya burung muda hutan itu perlu adaptasi dengan lingkungan, ya. Lingkungan, adaptasi dengan manusia, supaya coro ibarat bahasa manusia ya, ibarat bahasa kita sehari-hari, supaya dia itu adaptasi, supaya dia itu sadar diri bahwa oh ya, aku ini sekarang sedang dirawat oleh manusia. Kalau dia sudah sadar seperti itu, ya wes otomatis dia nanti dia mau semi, kalau semi dia mau ngeriwi, mulai ngepong, mulai gacor, ngono loh. Jadi simpelnya itu gitu. Makanya saya upload di sini juga. Jadi jangan mengklaim, misal ini ya, jangan mengklaim apa yang saya sampaikan itu bisa dipukul rata karena buka ekor semuanya sama, enggak. Lah, ya. Apalagi burung MH, kalau kamu cocok pakai skema saya ya itu penyampaiannya ya, suaranya ya. Itu bukan berarti skema saya itu bagus, mantap, enggak, itu suatu kebetulan aja, karakternya sama, udah itu aja. Aku tak berapa sih? Tak ngopi sih. Lanjut ya. Jadi intinya kalian itu mau masuk skema buka ekor itu lihat dulu kondisi burungmu. Gitu loh, kondisi burungmu itu dilihat dulu. Intinya gini loh Rek ya. Ini tak jelasno detailnya merawat burung ya. Detailnya itu step by stepnya itu gimana. Pertama ya, misal kamu itu bahkan ojo ngomong nih, jangan bicara bahan muda hutan.
kita bicara bahan trotolan aja wis ya, bahan trotolan. Kalau soal mapan, soal dia sudah adaptasi dengan manusia, yang trotolan maksudnya trotolan itu di penangkaran, di ternakan manusia loh ya, bukan penangkaran hutan, bukan trotolan alam loh ya, maksudnya trotolan di orang-orang kita seperti inilah wis ya. Dia kan sudah berbaur sama manusia. Kalau soal mapan mungkin udah mapan rata-rata ya. Yang saya maksud di sini kan tentang sesuatu yang dari alam, maksudnya trotolan alam, udah hutan, pikatan, ombyoan. Burung itu prosesnya dimapankan dulu, ya mapan. Habis mapan, burung itu kita coba, kalau sudah mapan ini kan yang namanya kita mengejar mapan, itu skema yang dimasukkan itu kan skema penjinaan guys. Sebenarnya skema penjinaan sambil jalan. Tapi kalau burung baru kita beli dari ombyoan, terus langsung kita, teorinya banyak sih, langsung kita kita buka, kita ablak di tempat keramaian, nggak apa-apa sebenarnya ya, bagus-bagus saja. Nah, ada juga yang pakai cara halus, misal diserodong separuh, nanti kalau udah tenang baru dibuka dak. Itu juga bagian dari skema-skema mapan guys. Penjinaan itu juga skema mapan. Terus kalau kalian misal kalian beli burung muda hutan, beli burung ombyoan, kalian berharap burung itu langsung jinak, ya nggak mungkin toh, ya nggak mungkin. Nah, kalaupun ada mungkin ya 1001, itu pun nggak langsung jinak total, nggak, ya semi jinak itu loh. Kalau sudah masuk skema ini, nanti kalian coba masuk skema supaya dia tuh mau bunyi. Kalau sudah bunyi, dia mau ngeriwi itu alhamdulillah. Ngeriwi itu kan bunyi. Ayo coba saya tanya sama kalian, definisi ngeriwi itu artinya apa? Ngeriwi itu kan mengeluarkan suara walaupun hanya pelan. Mungkin Nah, kalau sudah ngeriwi, ya. jadi ininya gini loh, video saya itu kita main logika. Misal kita beli burung bahan, kita tuh nggak usah bermuluk-muluk dulu gitu loh, maksudnya kira. Tapi andai kata kamu masuk skema A, skema B, skema C, terus tiba-tiba cocok, ya itu rezekimu rek. Mayoritas pada umumnya kacer itu ya sulit, maksudnya itu melalui step-step yang ada, dia butuh adaptasi, dia butuh apa namanya, supaya dia itu tenang, supaya dia itu nyaman. Pertama itu poinnya. Terus kalau udah ngeriwi ya, kita lanjut lagi ya, udah ngeriwi ya harus disyukuri. Kalau kita bersyukur ya, kita itu nyaman ngerawat burung. Chemistry kita antara hati kita dan burung itu nyampe. Otomatis kalau sudah nyampe, udah nyaman lah, wis anggaplah nyaman lah wis ya. Secara pemikiran ya, mungkin dia ya bahasanya ya. Enggak rek menurutku ngono kuwi lho rek. Iya ya. Kalau burung itu udah nyaman, dia akan lebih keras lagi suaranya. Lebih keras ngeplong. Nanti habis ngeplong gacor. Kalau udah gacor barulah kalian masuk skema buka ekor. Itu. Kalau kalian langsung masuk skema buka ekor ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya juga, bebas. Itu hakmu. Cuman kalau udah masuk skema buka ekor terus nggak cocok, yo aja ngejat. Maksudnya ini jangan ngetrek loh, maksudnya kita itu di sini hanya berbagi loh, beneran, kita itu hanya berbagi. Kalau cocok alhamdulillah, kalau nggak cocok ya wis berarti nggak cocok, berarti jangan diteruskan gitu loh. Karena semua skema rawatan itu semuanya itu hanya referensi loh guys. Kalau bicara karakter burung tuh nggak cuma itu aja, nggak cukup tipe panas, tipe dingin, nggak hanya itu aja, banyak karakter kacer itu, nggak hanya itu. Cuma semua itu dipersingkat aja mungkin gitu loh. Sama saya juga mempersingkat, cuma di sini bedanya apa? Karena saya itu menjual, saya itu bagul guys ya, kasarnya ngomong aku itu bagul. Jadi setiap karakter kacer yang baru, yang dimana menurut saya itu ini tuh karakter baru, jadi perlu saya publikasikan, pasti akan saya buat konten gitu loh. Paham itu ya dari sini ya. Jadi ya wes teman-teman, itu tadi cuplikan video yang teman-teman cari, yang beberapa orang juga banyak yang menanyakan. Alhamdulillah untungnya saya masih nyimpen. Memang sengaja di crop, sengaja di apa ya, yang penting suaranya ya, yang penting suaranya jelas gitu ya. Kalian bisa share, ini channel baru, biar teman-teman semuanya pada tahu tentang saya hadir lagi di channel baru gitu ya. Ya sudah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.
Jika ada hilaf kata, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.